Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahi ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih selalu mencurahkan kebaikannya dan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat hidayah kepada Islam, kepada Tauhid dan Sunnah. Dan kita juga masih diberi kesempatan olehnya untuk menambah kebaikan guna cukupnya bekal untuk kehidupan kekal. Dan juga kita masih diberi kesempatan untuk banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosa kita yang telah kita kumpulkan sejak usia balik kita dihapuskan olehnya, diampuni olehnya. Dan juga kita masih alhamdulillah diberi semangat untuk menambah pengetahuan tentang agamanya dengan harapan bisa menyesuaikan diri dengan petunjuknya, baik secara global maupun rinci serinci-rincinya, baik petunjuk yang berkaitan dengan bagaimana berkeyakinan, bagaimana beribadah, dan juga bagaimana menjalani kehidupan ini secara keseluruhan. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari segala fitnah syubhat, godaan syubhat yang berupa kerancuan berfikir dan kesalahpahaman dari para pembawa kebatilan, sehingga kita terhindar dari segala jenis kesesatan. Dan semoga kita juga dijaga dari segala fitnah syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis kemaksiatan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita mengenal wasiatul Imam Asy-Syafi'i. Wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dahulu sudah kita baca bersama pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau bersaksi bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Dan beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dan juga bahwa beliau beriman kepada Allah Ta'ala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, tanpa membedakan dalam mengimani atau tanpa memisahkan satupun dari para utusan Allah untuk diimani. Dan beliau menyatakan wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dan bahwasanya salatku dan seluruh ibadahku, termasuk ibadah penyembelihan kurbanku, perjalanan hidupku dan perjalanan matiku, itu untuk ibadah kepada Allah Rabbil Alamin, tiada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan. Dan beliau juga menyatakan wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan siapa saja yang ada dalam kubur. Wa annal jannata haqqun
wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya, wa anna adzabal qabri wal hisaba wal mizana was sirata haqqun. Dan beliau juga menyatakan bahwasanya azab kubur, siksa kubur, perhitungan amal, penimbangan atau adanya timbangan untuk menimbang amal, dan sirat, jembatan lembut yang dibentangkan di atas jahanam yang menghubungkan antara mahsyar dengan kantor halaman luarnya surga, itu hakun, benar adanya. Dan kita telah membaca sebagian dalil-dalil yang mendasari pernyataan beliau ini, baik dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, termasuk dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan adanya azab kubur sebagai bentuk bantahan terhadap sebagian ahlu bid'ah dalam akidah yang mengingkari adanya azab kubur, yakni seperti orang-orang Mu'tazilah. Kemudian beliau menyatakan dalam poin yang ke-8, wa annallaha yazil ibada bi'amalihim, dan bahwasanya Allah akan membalasi seluruh hamba sesuai amal mereka. Allah akan membalasi para hamba sesuai amal mereka, dan hal itu karena akhirat itu merupakan negeri memanen hasil apa yang ditanam dalam kehidupan dunia. Dunia adalah negeri bercocok tanam, negeri yang sekedar dilewati, dan negeri tempat menjalani ujian, baik ujian itu berupa perintah, ujian berupa larangan, ataupun ujian berupa musibah. Barang siapa yang bersikap sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya dalam menghadapi seluruh jenis ujian, maka dia mendapatkan predikat lulus dengan nilai yang baik. Sementara apabila mensikapi ujian-ujian dari Allah itu dengan sikap yang tidak sesuai petunjuk, maka tentu dia tidak lulus dengan predikat yang baik, tapi mendapatkan nilai yang buruk, dan apabila tidak tobat sampai matinya, akan mendapati balasan yang buruk sesuai amal keburukannya. Dari situ kita harus mendasari semua amal kita dengan petunjuk. Jangan sampai beramal tidak sesuai petunjuk, atau dasarnya hanya suka-sukanya atau hawa nafsu pribadi masing-masing dan sesuai selera masing-masing. Karena kita nanti akan diadili oleh Allah Ta'ala sebelum dibalasi dengan dasar syariat Allah, umat akhir zaman dengan dasar undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Barang siapa yang amalnya baik dalam menghadapi ujian, baik dalam artian sesuai petunjuk Allah dan Rasul, maka tentu akan mendapati balasan yang lebih baik.
lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Sedangkan barang siapa yang tidak, maka Allah akan membalasi sesuai amal perbuatannya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan penafsiran ayat ini, beliau menukil perkataan Al-Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullah, ahsanu amala ay akhlasuhu aswabuhu. Yang dimaksud amal terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Wala yakunu as-shawab wala yakunu al-ikhlasu illa lillah wala yakunu as-shawabu illa bi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut ikhlas kecuali benar-benar murni kepada Allah ditujukan, dan tidaklah disebut benar kecuali mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal yang terbaik di dalam mengarungi ujian dalam kehidupan yang sementara ini, agar nantinya mendapati balasan yang baik di negeri memanen, di negeri akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kekal abadi yang tiada batas nanti. Itu adalah amal yang didasari oleh dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika amal itu didasari la ilaha illallah, berarti benar-benar ikhlas. Karena la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas, kalimat pemurnian ibadah hanya kepada Allah, karena arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Sedangkan Muhammadun Rasulullah itu maknanya adalah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan sekaligus memberi contoh bagaimana ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita jangan sampai beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui utusannya ini. Karena hanya tata cara ibadah yang datang dari Allah yang disampaikan melalui utusannya, itulah tata cara yang benar. Sehingga kalau kita ibadah dengan ikhlas dan benar, baik ibadah batin berupa qaulul qalb, ucapan hati yakni akidah, maupun fi'lul qalb, perbuatan hati seperti cinta kepada Allah, harap kepadanya, takut kepadanya, inabah, raghbah, rahbah kepadanya, tawakal dan sebagainya, sesuai petunjuknya, ala nuri minallah, sesuai cahaya petunjuk dari Allah yang disampaikan melalui utusannya, maka kita berarti juga telah benar di dalam mengarungi kehidupan beragama dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala di negeri pengabdian ini, di negeri ujian ini. Sehingga ketika ikhlas digabung dengan benar, menjadilah amal yang baik, dan semakin ikhlas dan semakin benar, maka semakin baiklah amal itu. Dan Allah berjanji, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali balasan yang baik. Balasan untuk kebaikan adalah kebaikan. Bahkan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami balasi mereka
dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan alaihi ahya wa amut wa alaihi ub'atsu insyaallah. Atas hal inilah aku menjalani kehidupan dan di atas hal ini pula aku akan mati dan di atas hal ini pula aku akan dibangkitkan insyaallah. Yakni beliau bertekad untuk berpegang di atas akidah yang benar ini, di atas keyakinan yang benar ini, dan di atas jalan hidup yang benar ini, dan di atas keikhlasan dan kebenaran sesuai yang diajarkan Allah melalui utusannya ini. Beliau bertekad berpegang di atas itu sampai mati dengan harapan nanti dibangkitkan tetap di atas jalan Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan sudah seharusnya bagi orang-orang yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah untuk meniti jalan beliau ini juga, yakni di atas akidah, di atas keyakinan tanpa ragu sedikit pun terhadap rukun iman yang 6 dan terhadap 2 kalimat syahadat, tauhid dan sunnah, dan juga di atas keyakinan sesuai yang diberitakan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan apa saja yang akan ada di hari hisab dan juga apa saja yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan berupa amal kebaikan dengan didasari keikhlasan dan kebenaran sampai mati, istiqomah sampai mati. Kemudian beliau menyatakan, wa asyhadu annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun bil qalbi yazidu wa yanqusu. Dan aku bersaksi bahwa iman itu berupa ucapan dan amalan dan juga berupa pengetahuan hati, pengetahuan dengan hati, yakni keyakinan dengan hati, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman wujudnya tidak hanya keyakinan hati seperti yang dipahami oleh orang Murji'ah, ahlu bid'ah. Dalam akidah Murji'ah ini meyakini iman hanya keyakinan hati saja, ucapan dan amalan itu di luar iman, dan itu faham yang salah tentunya. Jadi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana didefinisikan oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu berupa ucapan dan amalan dan keyakinan hati, dan iman itu bertambah dan berkurang. Dan itulah definisi yang memang disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah dari zaman masa sahabat radhiyallahu anhum sampai sekarang. Dan itu berbeda dengan faham Murji'ah atau Murji'atul Fuqaha maupun Khawarij. Murji'ah yang ghulah, yang melampaui batas, meyakini iman itu huwal ma'rifah. Al-iman huwal ma'rifah. Iman itu sekedar tahu. Pokoknya tahu kalau Allah itu ada, Allah hanya satu, Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Allah itu sesembahan yang benar, satu-satunya, dan tahu bahwa para malaikat itu ada, tahu bahwa para rasul itu benar, kitab-kitab Allah itu benar adanya dan isinya kebenaran, tahu bahwa kiamat akan terjadi, akhirat itu ada, surga neraka itu ada, tahu bahwa Allah itu menetapkan takdir atas segala sesuatu,
Sekedar tahu begitu sudah dianggap iman, dan iman itu sudah dianggap sempurna walau tidak pernah beramal apapun dan walau setiap hari melakukan dosa apapun. Itu menurut Wulatul Murji'ah. Dan ini jelas menyelisih banyak sekali dalil Quran dan Sunnah. Dan faham Murji'ah ini tampaknya juga masih berkembang di kalangan kaum muslimin yang awam dan melempem, tidak ada semangat dalam beragama dan tidak ada semangat untuk mengejar surga. Dengan ucapan, ya sing penting aku sik percaya. Yang penting aku masih percaya. Percaya apa? Ya percaya adanya Tuhan. Dan Tuhan itu satu. Kadang-kadang sudah menganggap itu sudah iman. Padahal iblis laknatullah alaih yakin betul Allah ada, Allah hanya satu, Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Tapi iblis tidak memiliki id'an. Tasdik ada, tapi id'an, ketundukan tidak ada. Dia menentang perintah Allah. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah karena gengsi. Gengsi, merasa lebih tua, lebih duluan dicipta, dan dicipta dari api. Kok disuruh hormat kepada Adam yang baru saja dicipta dan dicipta dari tanah. Karena kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik, dia melakukan kekafiran berupa enggan melaksanakan perintah karena kesombongan walau dia membenarkan itu perintah Allah, maka dia divonis kafir oleh Allah, dan kafir itu lawan kata dari mukmin. Lawan kata dari mukmin. Jadi faham Murji'ah ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di sana ada Murji'atul Fuqaha. Murji'ah di kalangan fuqaha, yakni sebagian pengikut mazhab Hanafi itu ada yang terkena faham Murji'ah tapi tidak separah Murji'ah yang pertama tadi. Mereka mengatakan bahwa al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Iman itu pembenaran dengan hati dan ikrar dengan lisan. Yakni keyakinan hati dan ucapan lisan. Itulah iman. Adapun amal itu di luar iman. Maksimalnya amal itu tanda iman. Min alamatil iman. Atau sebagian mereka yang yakni agak dekat-dekat dengan ahlu sunnah mengatakan amal min mukammilatil iman. Amal itu termasuk penyempurna iman. Tapi masih di luar iman, bukan bagian dari iman, bukan termasuk wujudnya iman itu sendiri. Ini Murji'ah di kalangan fuqaha, dan itu juga masih bertentangan dengan banyak dalil Quran dan Sunnah. Karena mengeluarkan amal dari sebutan iman. Kemudian Khawarij. Khawarij mendefinisikan iman tasdiqun bil janan
atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu wujudnya adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Tapi menurut Khawarij, iman itu syai'un wahid la yatajazza. Sesuatu yang utuh, tidak terdiri dari banyak bagian. Kalau ada, harus ada semuanya. Hilang sebagian berarti hilang semuanya. Ya. Sehingga manusia itu imma mukmin kamil, mukmin sempurna, atau kafir. Mukmin seutuhnya atau kafir. Itu menurut Khawarij. Dan tampaknya definisi seperti yang dipahami oleh Khawarij di negeri kita ini diajarkan mulai dari SD dulu. Saya masih ingat waktu SD itu guru agama mendefinisikan iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Titik. Padahal itu masih definisinya Khawarij. Para ulama ahlu sunnah, termasuk para imam hadis, termasuk Imam Bukhari di Kitabul Iman, di dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Iman, di jilid pertama dari kitab sahihnya, semuanya mencantumkan kalimat yazidu wa yanqusu. Imam Bukhari membuat bab al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Maksud beliau adalah qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati yakni keyakinan dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab tambahnya ketaatan, berkurang dengan sebab kemaksiatan. Seluruh ulama ahlu sunnah termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dalam usul sunnah menyatakan iman itu seperti itu. Tidak lupa mencantumkan yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Karena kalimat yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang, inilah membedakan ahlu sunnah dengan seluruh ahlu bid'ah dalam bab iman. Seluruh ahlu bid'ah dalam akidah, dalam bab iman. Murji'ah meyakini iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Pokoknya yakin berarti ada sempurna, utuh sempurna. Sehingga imannya orang yang tidak pernah beramal, tidak pernah sholat, zakat, puasa, haji, tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun, dan bahkan setiap hari melakukan dosa-dosa besar sekalipun, itu imannya pokoknya masih percaya, masih yakin dengan kebenaran seluruh apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, dianggap imannya masih sempurna, seperti imannya para nabi, seperti imannya para sahabat. Itu menurut Murji'ah. Menurut Khawarij, iman itu juga sesuatu yang utuh. Cuman kalau Murji'ah pokoknya yakin berarti ada sempurna. Kalau Khawarij kok melakukan suatu yang diharamkan, maksudnya dosa besar, atau meninggalkan suatu kewajiban, berarti hilanglah imannya secara keseluruhan.
tidak sekedar berkurang imannya tapi hilang alias menjadi kafir. Itu Khawarij. Karena tidak meyakini iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi ada apa enggak ada, hilang sebagian, hilang semuanya. Karena itu walau seorang muslim meyakini seluruh pilar-pilar keimanan yang pokok, yaitu rukun iman yang 6, dan melaksanakan amalan pilar-pilar amalan yang pokok, yakni rukun Islam yang 5, dan mengikrarkan ikrar yang pokok dalam agama ini, yakni 2 kalimat syahadat, dan anti kesyirikan, dan tidak mau dengan syariat selain syariat Allah, tapi sekedar dianggap meninggalkan suatu kewajiban. Semisal kalau mereka meyakini misalnya baiat kepada pemimpinnya itu wajib, janji setia kepada amirnya kelompok itu adalah wajib, maka siapapun yang meninggalkan baiat walau dia mengimani bagian-bagian pokok dari agama ini, rukun iman yang 6, akidah pokok dalam Islam, akidah Islam yang materi pokoknya rukun iman yang 6, dan mengamalkan seluruh rukun Islam yang 5, sekedar meninggalkan baiat dianggap kafir. Maka ini faham Khawarij. Di mana mereka meyakini murtakibul kabirah kafir fid dunya wa in mata min ghairi taubah mukhalladun finnar. Khawarij meyakini orang yang melakukan dosa besar itu kafir di dunia, dan kalau mati belum bertobat maka kekal di neraka. Itu faham Khawarij. Tidak peduli di atas tauhid, tidak peduli mengimani rukun iman yang 6 semuanya dan menjalankan rukun Islam. Padahal Nabi menyebutkan agama Allah itu cakupan yang utama adalah rukun iman 6, rukun Islam 5, dan rukun ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril. Dan orang yang mengimani rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam yang 5, maka tidak boleh dikeluarkan dari agama Allah ini kecuali telah melakukan pembatal-pembatalnya, berupa misalnya mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, atau untuk rukun Islam yang 5 meninggalkan 2 kalimat syahadat dan salat. Adapun meninggalkan zakat, dosa besar memang. Meninggalkan puasa Ramadan padahal mampu, dosa besar. Meninggalkan haji padahal mampu, dosa besar. Tapi tidak sampai kafir, asalkan tidak mengingkari wajibnya. Dalil-dalil menunjukkan hal itu. Apalagi sekedar meninggalkan baiat. Yang kedudukannya jauh di bawahnya rukun Islam yang 5. Kok divonis kafir? Kok dianggap murtad? Apalagi ya, amir yang mereka wajibkan untuk dibaiat
itu belum jelas kekuasaannya, ya enggak? Karena kekuasaannya masih di bawah lurah. Amir kok di bawah lurah? Dan tidak menegakkan syariat dengan baik. Nah, apalagi masih begitu. Dan yang mengangkat menjadi amir bukan ahlul hali wala aqd, ahlu syura. Tapi orang biasa. Satunya tukang becak, satunya ya seorang petani, satunya intinya bukan ahli ilmu dan ahlul hali wal aqd, ahli ilmu, para ulama dan para pemegang para kepala suku dan para pakar solusi untuk permasalahan umat, yakni para tokoh yang dianggap pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah umat, yang terkumpul menjadi ahlu syura, ahli musyawarah. Yang mengangkat bukan ahlu syura. Maka untuk disebut murtad kafir ini terlalu ya. Hatta khalifah yang sah saja tidak baik itu tidak divonis, tidak boleh dikatakan kafir. Jadi dari sini kita tahu bahwa Khawarij ini saat ini masih banyak di negeri kita juga. Golongan ekstrim kanan. Hal ini karena tidak faham dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang iman. Nabi SAW mengatakan, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa situna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70 lebih bagian atau 60 lebih bagian. Jadi rawi ada riwayat yang mengatakan 70 lebih, ada yang mengatakan 60 lebih. Sehingga disebutkan semua. Kalau dari Nabi sebenarnya satu kalimat. Kalau enggak 70 lebih ya 60 lebih begitu. Cuman itulah amanahnya para perawi hadis. Ya, ada nukilan yang menyebut 60 lebih, ada nukilan yang mengatakan 70 lebih. Tapi 60 lebih itu juga 70 lebih itu berarti ya 60 lebih, kan begitu. Tidak masalah. Tapi yang jelas iman itu bagian-bagiannya sangat banyak. Bagian iman yang paling tinggi dan paling utama, afdaluha, adalah qaulu la ilaha illallah. Keyakinan dan ucapan bahwa tidak ada yang benar diibadai kecuali hanya Allah, yakni tauhid. Bagian yang paling tinggi dari keimanan adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, untuk diyakini dan diucapkan bahwa tidak ada yang benar diibadai kecuali hanya Allah. Dan bagian iman yang tertinggi ini menjadi pembeda antara Islam dengan non-Islam apapun nama agamanya. Karena tidak ada agama selain Islam apapun nama agama itu kecuali mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Udah antum cari nama agama apapun di dunia ini, selain Islam pasti mengajarkan ibadah kepada selain Allah.
Jadi perbedaan antara Islam dengan non-Islam itu jelas. Perbedaannya sangat prinsip. Perbedaannya adalah dalam bagian iman yang paling pokok, yakni tauhid. Karena kita dicipta di dunia ini juga untuk beribadah kepada Allah. Bahkan perintah pokok dalam agama Allah ini adalah beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Dan Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan seluruh ibadah dan ketaatan hanya kepadanya. Sehingga perbedaannya dengan non-Islam itu adalah perbedaan paling prinsip, perbedaan dalam jalan kehidupan atau tugas hidup yang utama. Mereka beribadah kepada selain Allah, adapun kaum muslimin yang hakiki tidak mau ibadah kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan bagian iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu satu bagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan iman itu bagiannya banyak. Bagian-bagiannya banyak. Ya. Lebih dari 70. Lebih dari 70. Ada bagian yang tertinggi dan paling pokok dan paling utama, ada bagian yang paling rendah. Tentu antara yang paling tinggi dengan paling rendah ini, ya, ada banyak tingkatan dan banyak macamnya. Ada yang bagian-bagian jenis keyakinan, jenis akidah, jenis i'tiqad. Ada bagian-bagian yang jenis ucapan, dan ada bagian-bagian yang jenis amalan. Qaul la ilaha illallah itu berarti jenis keyakinan terhadap tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak ada yang benar diibadahi kecuali Allah, dan berupa ucapan. Ucapan syahadat la ilaha illallah itu bagian iman yang paling tinggi, paling pokok. Ya. Kemudian bagian paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu jenis apa? Keyakinan apa ucapan? Menyingkirkan gangguan dari jalan berupa amalan. Amalan anggota badan. Nabi menyebutnya itu iman. Qaul la ilaha illallah berarti keyakinan dan ucapan. Karena kalau sekedar ucapan, tidak ada keyakinannya terhadap kebenaran tauhid la ilaha illallah, maka masih munafik. Orang munafik di zaman Nabi juga bersyahadat tapi tidak diterima karena tidak disertai keyakinan. Berarti qaul la ilaha illallah itu qaulul qalbi wal lisan. Ucapan hati yakni keyakinan dan ucapan lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu murni amalan. Berarti iman itu ada yang keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Dan al-haya rasa malu itu amalan hati, perbuatan hati. Itu satu bagian dari keimanan kata Nabi. Berarti
Iman itu i'tiqad, keyakinan hati, ucapan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih itu, diantaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan ada bagian-bagian dari iman itu yang sangat banyak, 70 lebih tadi. Ada yang bagian-bagian pokok. Kalau jenis keyakinan, bagian pokoknya adalah rukun iman yang 6. Kalau jenis ucapan, bagian yang paling pokok adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan juga bacaan-bacaan wajib dan rukun di dalam salat. Meskipun itu masih ada khilaf apakah memang dia disepakati itu kewajiban yang besar dalam agama. Tapi apakah kalau tidak mengucapkannya itu menjadi kafir karena tidak mengucapkannya? Maka untuk selain 2 kalimat syahadat masih diperselisihkan. Untuk amalan, bagian yang pokok dari iman adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu termasuk salat Jum'ah. Ini amalan pokok dalam iman. Ya. Maka kalau yang hilang atau yang ditinggalkan oleh seseorang bukan bagian-bagian pokok itu, bukan salah satu dari rukun iman yang 6, bukan salat 5 waktu, bukan 2 kalimat syahadat, ya, maka tidak menjadi hilang iman secara keseluruhan. Jadi bagian-bagian iman yang 70 lebih itu, ada memang bagian-bagian yang barang siapa meninggalkan bagian itu menjadi kafir karena meninggalkannya, alias iman secara keseluruhan ikut hilang karena meninggalkan bagian-bagian pokok itu. Tapi ada banyak bagian-bagian iman yang barang siapa meninggalkannya tidak menjadi hilang keimanannya secara keseluruhan. Sekedar berkurang imannya, tapi tidak kehilangan iman secara total. Sekedar mungkin berdosa kalau itu bagian iman yang wajib, kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib, tapi tidak menjadi kafir karena meninggalkannya. Ini yang perlu difahami, karena banyak orang tidak faham, akhirnya dikit-dikit ngecap kafir kepada saudaranya yang dianggap meninggalkan kewajiban dalam agama, atau sebab saudaranya terjumus pada dosa besar. Sehingga kadang-kadang karena mencuri motor dibunuh, dibakar hidup-hidup, kadang-kadang ada yang begitu. Ya. Padahal ya, dia tidak melakukan suatu kemurtadan. Bahkan orang melakukan kemurtadan, kufur besar, syirik besar saja, itu tidak langsung dibunuh begitu, tapi disidang dulu di mahkamah syariat, mahkamah syariah, oleh para ulama qadhi, para ulama hakim. Kemudian dinasehati, disadarkan, diberi waktu untuk taubat. Kalau kembali kepada Islam, diterima taubatnya dan tidak
pancung. Baru kalau sudah ditegakkan hujah atasnya, dihilangkan syubhatnya, tidak ada lagi penghalangnya, kemudian sudah diberi waktu taubat sampai batas waktu tertentu, dia tetap bersikukuh untuk murtad, maka dilaksanakanlah hukum Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Pada saat mengganti agamanya maka bunuhlah. Dan yang melaksanakan pembunuhan itu al-ghuju resmi pemerintah Islam, bukan pribadi-pribadi muslim ini, bukan haknya kaum muslimin secara umum. Itulah Islam, bukan main hakim sendiri. Jadi karena tidak paham definisi iman, pengertian iman, dan kedudukan bagian-bagian iman, mana bagian pokok, mana bagian cabang, akhirnya serampangan orang gampang-gampang menvonis kafir. Taib. Dan itulah Ahlus Sunnah, dan itulah manhaj salaf. Sehingga pengikut salafus saleh ini kalau dituduh Wahabi, gampang-gampang ngafirkan orang dan seterusnya, itu salah tuduhan, salah alamat, enggak paham dengan kita, dan enggak paham apa itu khawarij. Pasti dasarnya hanya suudzon, buruk sangka kepada sesama kaum muslimin, atau membiu dengan orang-orang yang tidak paham tapi pinter membodohi orang. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Ini sudah Isya, silahkan adzan dulu dan nanti kita lanjutkan pembahasan hal ini. Kita lanjutkan. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa iman itu qaulun wa amalun wa ma'rifatun bil qalbi. Ini juga dinukil atau yang semakna dengan itu, yazidu wa yanqusu, ya, bertambah dan berkurang. Ini adalah juga dinukil dalam Syiar A'lamin Nubala yang dicantumkan sanad sampai Al-Imam Ar-Rabi', murid kinasih Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu Syafi'i ya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu berupa ucapan dan amalan, yakni ucapan hati maupun lisan, dan amalan hati maupun amalan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini disebutkan, dinukil dalam Syiar A'lamin Nubala juz 10 halaman 32. Dan ini merupakan ijma', kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah dari masa sahabat sampai sekarang. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dzakarna 'an Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarahu min al-ijma' ala dzalik qawluhu fil wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum man adraknahum yaqulun innal imana qaulun wa amalun wa niyyatun wa la yujzi'u wahidun minats tsalatsah illa bil akhar. Dan sungguh telah kami sebutkan dari Imam Syafi'i, kata Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, apa yang telah disebutkan beliau berupa ijma' atas hal itu, yaitu perkataan beliau dalam di mana beliau mengatakan, dan adalah
merupakan ijma' dari para sahabat, dari para tabi'in dan para ulama setelah mereka, dari kalangan orang yang kami temui mereka semua mengatakan sesungguhnya iman itu berupa ucapan dan amalan serta niat. Berarti ucapan hati keyakinan, ucapan lisan ikrar, amalan hati dan amalan anggota badan, dan tidak mencukupi salah satu dari tiga itu kecuali dengan yang lainnya. Artinya tidak cukup keyakinan saja, sebagaimana tidak cukup amalan saja tanpa keyakinan, dan tidak cukup ikrar saja tanpa keyakinan dan pengamalan. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam akidah Asy'ariyah definisi iman ini berbeda sebenarnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun orang-orang menisbatkan diri kepada akidah Asy'ariyah di negeri kita, alhamdulillah dalam bab iman ada kecondongan kepada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun seringnya dalam yang diajarkan kepada generasi umat ini definisinya kurang mewakili, kurang sempurna, yakni kata-kata iman itu bertambah dan berkurang seringnya tidak diikutkan. Karena sebenarnya akidah Asy'ariyah menetapkan al-iman huwa tasdiq seperti Murji'ah. Adapun af'al dan aqwal min syara'i'ih la min nafsil iman. Jadi iman itu hanya keyakinan hati. Karena itu banyak di masyarakat kita itu yang mengatakan yo yang penting saya percaya. Lek saya ini yakin meskipun ndak ngelakoni, gitu ya. Meskipun ndak ikut mengamalkan tapi masih yakin dan fanatik, kalau enggak Islam enggak. Tapi sholat ya belum ya. Dan masih meyakini itu mukmin. Karena memang dalam Asy'ariyah iman itu hanya keyakinan hati, adapun ucapan dan perbuatan, ucapan dan amalan itu termasuk syariat iman. Maksudnya cabang iman, tapi bukan bagian dari iman itu sendiri. La min nafsil iman, tapi min syara'il iman. Sehingga ya mirip-mirip Murji'ah yang enggak terlalu parah begitu ya. Mirip-mirip Murji'ah yang enggak terlalu parah, yang menganggap ucapan dan amal itu tanda iman atau mukamilatul iman, penyempurna iman, begitu. Kalau dalam Asy'ariyah ini syariatnya iman, tapi bukan bagian dari iman itu sendiri. Iman itu ya yang di hati. Sehingga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, man akhalla bil af'al wartakabal manhiyat yuqal huwa naqisul iman. Orang yang meninggalkan sebagian amal dalam iman atau melakukan sesuatu yang terlarang dalam syariat,
maka dikatakan dia berkurang imannya, bukan kehilangan iman secara total. Dan ini penting. Dan semua kitab akidah Ahlussunnah yang lengkap itu pasti mencantumkan bab hukmi murtakibil kabirah, bab hukum orang yang melakukan dosa besar. Murji'ah mengatakan orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang beriman, imannya tetap utuh sempurna. Orang Khawarij meyakini pelaku dosa besar kafir di dunia, kalau enggak tobat kekal di neraka. Orang Mu'tazilah bingung, maka dia mengatakan, Mu'tazilah mengatakan murtakibul kabirah fi manzilah bainal manzilatain la mu'minun wala kafirun. Wa in taba taballahu alaihi wa in mata ala kabirati fahuwa mukhalladun finnar. Pelaku dosa besar itu berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Ini Mu'tazilah. Seperti ucapan, ya kaum muslimin saat ini sebenarnya belum bisa dikatakan beriman karena belum bisa menegakkan daulah Islam. Nah, ini ya, lah apa kafir? Oh enggak kafir, tapi juga enggak beriman. Nah, ini Mu'tazilah gitu loh ya, Mu'tazilah. Tapi kalau kaum muslimin sebenarnya saat ini masih kafir karena belum bisa menegakkan daulah Islamiyah sehingga tidak bisa menegakkan syariat dengan sempurna. Kalau ngomong gitu berarti Khawarij, gitu loh ya. Khawarij. Kalau Ahlussunnah itu menyatakan anna murtakibal kabirah mu'min bi imanih fasik bi kabiratih fa in taballahu alaihi wa in mata ala kabiratih fahuwa tahta masyiatillah in sya'a fa'anhu wa in sya'a adzabahu wa lam yukhallidhu finnar. Pelaku dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid itu dia mukmin karena masih punya iman, tapi dia fasik, orang durhaka karena dosa besarnya. Kalau dia tobat, Allah menerima tobatnya. Tapi kalau dia mati di atas dosa besarnya atau tidak tobat sampai matinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, Allah mengampuninya walau enggak tobat, walau belum bertobat. Dan Allah tidak menyiksanya. Dalil yang menunjukkan itu banyak. Nah, termasuk orang yang selama hidupnya melakukan dosa-dosa besar, dan karena takutnya kepada balasan di akhirat, dia berwasiat agar tubuhnya, kalau udah mati, agar tubuhnya dibakar sampai jadi abu untuk disebar, supaya Allah tidak kuasa untuk membangkitkan kembali dia. Ternyata di akhiratnya diampuni, ya enggak? Diampuni dan dimasukkan surga, tidak dimasukkan neraka. Padahal prasangka dia bahwa Allah tidak kuasa menghidupkan dia setelah jadi abu, itu kekafiran. Tapi karena kebodohannya dia memiliki kekufuran seperti itu. Dan dalil-dalil yang lain banyak.
Jadi kalau dia mati di atas dosa besarnya atau sampai mati belum tobat dari dosa besarnya, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, Allah mengampuninya dan tidak menyiksanya. Tapi kalau Allah menghendaki untuk tidak mengampuninya, Allah menyiksanya sesuai dosanya. Namun Allah tidak akan mengekalkan dia di neraka. Kenapa? Karena masih memiliki iman. Dia mukmin tapi fasik. Dan dalam hadis jelas-jelas dinyatakan yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min iman. Masih akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada seberat atom berupa iman. Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini di antara dalil Ahlus Sunnah yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan itu walau tidak tobat sampai mati masih ada kemungkinan diampuni dan tidak disiksa karenanya. Tapi kalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka Allah menyiksanya tapi tidak akan dikekalkan di nerakanya. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa apabila dia disekutukan, namun dia akan mengampuni untuk dosa selain itu untuk orang yang Allah kehendaki. Ayat ini disepakati berkaitan dengan orang yang belum tobat dari dosa besarnya sampai matinya. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang beriman yang saling berperang dan membunuh. Membunuh orang beriman itu dosa yang sangat besar. Bahkan ancamannya dalam bab ancaman itu ancamannya kekal di neraka. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya adalah jahanam kekal di dalamnya. Allah memurkainya dan melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya siksaan yang besar. Tapi itu bab ancaman, dan Allah berhak untuk tidak mewujudkan ancamannya. Hanya Mu'tazilah yang berani mewajibkan Allah mewujudkan ancamannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan berkaitan dengan dua kelompok orang beriman yang saling membunuh, saling berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jika ada dua kelompok orang beriman saling membunuh, saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari dua kelompok itu membelot tidak mau damai, maka perangilah kelompok yang membelot itu, yang memberontak itu, sampai mau kembali kepada perintah Allah untuk damai. Jika telah kembali kepada perintah Allah, yakni untuk damai, mau berdamai, maka damaikanlah di antara dua kelompok orang beriman itu dengan adil, dan berbuat adillah kalian, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara dalam apa? Ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua kelompok saudara kalian yang saling berperang itu. Berarti Allah masih menetapkan
mereka yang saling membunuh sama orang beriman melakukan dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang sudah diancam pelakunya dengan kekal neraka. Bahkan Nabi menyebut membunuh orang Islam itu kekafiran. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitalul kufur. Mencela orang Islam itu kefasikan, membunuhnya atau memeranginya adalah kekafiran. Dan ketika haji wada di hari Mina tanggal 10 Dzulhijjah, 3 bulan sebelum Nabi wafat, Nabi sudah berpesan, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian sepeninggal aku nanti kembali menjadi orang-orang kafir dengan sebab sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Dosa yang sudah disebut kekafiran saja, ternyata Allah masih mengatakan mereka itu saudara kita. Orang yang melakukan kekufuran itu adalah saudara kita yang harus kita damaikan. Hal ini menunjukkan, ya, di antara kufur ada kufur amal, bukan kufur besar. Dan juga menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar itu. Dari situ terbantahlah faham Khawarij ekstrim kanan yang gampang-gampang ngecap kafir orang hanya karena melakukan dosa besar atau meninggalkan suatu kewajiban, bukan meninggalkan hal-hal pokok dalam keimanan, yaitu rukun iman yang 6, dan untuk itu yang jenis keyakinan. Sedangkan bagian iman yang jenis ucapan, yakni 2 kalimat syahadat, tidak ditinggalkan, ya. Dan untuk amalan, yakni sholat 5 waktu. Karena para sahabat memandang tidak ada amalan di dalam Islam yang orang menjadi kafir karena meninggalkannya selain sholat. Itu dinyatakan oleh sahabat Nabi, ya, bahwa tidak ada pandangan dalam pandangan para sahabat Nabi adanya suatu amalan dalam Islam yang orang menjadi kafir karena meninggalkannya selain sholat 5 waktu. Ya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang atau kita kaji ini sebenarnya masih ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak menjadi kafir karenanya, dan bahwa amal itu bagian dari iman, dan iman itu terdiri dari banyak bagian, hilang sebagian belum tentu hilang semuanya, ada sebagian juga belum tentu ada semuanya. Tidak seperti paham Murji'ah yang menganggap iman itu kalau ada ya berarti ada utuh sempurna. Khawarij menganggap kalau hilang sebagian berarti hilang semuanya. Ya, tidak begitu, tapi iman itu bertambah dan berkurang. Kadang-kadang orang imannya itu pada tingkatan yakni minim, imannya itu selemah-lemah iman. Ada yang sedang, ada yang sangat tinggi imannya. Dan secara garis besar Allah membagi orang beriman itu menjadi 3 kelompok: sabiqum bil khairat, kelompok muqtasidun, dan kelompok zalimun li nafsih. Kelompok yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan memenangkan perlombaan dalam kebaikan. Dan yang tengah-tengah adalah kelompok yang sedang-sedang. Dan yang kelompok ranking ketiga ini adalah kelompok yang masih suka mendolimi diri sendiri,
yakni kadang-kadang meninggalkan kewajiban, kadang-kadang ya melakukan yang diharamkan. Kalau sabiqum bil khairat itu semua yang wajib dilaksanakan, semua yang haram ditinggalkan, bahkan yang sunnah dilaksanakan, yang makruh ditinggalkan. Kalau muqtasid itu yang sedang-sedang itu seluruh kewajiban dilaksanakan, semua yang haram ditinggalkan, meskipun yang sunnah-sunnah dia tidak melaksanakan, yang makruh-makruh masih belum bisa meninggalkan. Adapun yang mendolimi diri sendiri ini kadang-kadang masih melaksanakan yang dilarang, yang diharamkan, masih meninggalkan sebagian kewajiban, ya, meskipun kadang-kadang dengan yang sunnah juga mau, tapi dengan yang makruh juga mau. Dan mungkin banyak dari kita ini yang masih tingkatan dzalimun li nafsi, ranking paling bawah. Meskipun masing-masing tingkatan sabiqum bil khairat juga bertingkat-tingkat. Yang tertinggi adalah para rasul, para nabi. Ya. Dan di kalangan sahabat nabi kita yang tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq, di mana Nabi pernah mimpi diperlihatkan imannya Abu Bakar itu ditimbang, dan imannya umat Islam seluruhnya ditimbang, ternyata masih lebih berat imannya Abu Bakar. Ya. Kemudian ya di bawahnya ya ini termasuk Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya itu tentu menduduki peringkat sabiqum bil khairat, meskipun di antara mereka ya mungkin ya kalau toh pernah melakukan pelanggaran telah bertobat darinya sehingga hukumnya sama dengan tidak melakukan lagi, karena atta ibu anidambi kaman la dzambalah, orang yang telah tobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Ya. Baik, meskipun mungkin ada sahabat Nabi yang dulu diriwayatkan ketemu Nabi dari jauh, bertanya kepada Nabi apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan, Nabi menyampaikan kemudian mengatakan, ya demi Allah insya Allah saya akan mengamalkannya dan tidak akan menambah dari itu. Maka orang itu pergi, Nabi mengatakan dakhalal jannah in shadaqa, dia akan masuk surga kalau dia jujur, yakni benar bahwa semua yang diwajibkan itu dilaksanakan, semua yang haram itu ditinggalkan, walau tidak menambah dengan yang sunnah, itu masuk surga. Ya. Nah, mungkin dari sini sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Ya, mungkin? Biasanya nggak mungkin ya, karena sudah jam hampir 7:30. Meskipun alhamdulillah saya lihat malam ini semangatnya lebih, ya, tidak ada yang ngantuk, ya. Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam keluarga Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki, dan insya Allah pernyataan dalam wasiat Imam Syafi'i, ya, yang berikutnya yang menggambarkan akidah beliau ini, yang ternyata dari beberapa pernyataan beliau berbeda dengan orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i saat ini, ya. Sebagian ya orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i saat ini kita lebih kenali ya dari sumbernya yang asli. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.